masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis. Yang kedua, aspek hukum dan etika profesi. Yang ketiga, manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Yang keempat, menjaga mutu rekam medis. Yang kelima, statistik kesehatan. Yang keenam, manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Dan yang ketujuh, kemitraan profesi. Apa saja yang dipelajari di prodi rekam medis? Di rekam medis akan ada banyak hal baru yang dipelajari, diantaranya coding. Apa sih coding itu? Coding atau bahasa formalnya klasifikasi dan kodifikasi penyakit merupakan kegiatan untuk mengkode suatu penyakit. Kenapa harus mengcoding? Karena kode penyakit digunakan untuk menentukan pembayaran administrasi di suatu pelayanan kesehatan. Kemudian kita akan mempelajari anatomi, fisiologi, dan patologi manusia serta belajar istilah-istilah penyakit dalam bahasa medis sebagai dasar dari coding penyakit. Aspek kerja rekam medis. Lulusan dari program studi ini mempunyai peluang yang besar di dunia kerja karena di setiap fasilitas pelayanan kesehatan masih membutuhkan tenaga perekam medis untuk mengolah data-data pasien. Perguruan tinggi apa saja sih yang menyediakan prodi rekam medis? Berikut adalah daftar perguruan tinggi yang menyediakan prodi rekam medis. Di sebelah kanan ada perguruan tinggi swasta dan di sebelah kiri adalah daftar perguruan tinggi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiansah, ahli media perekam dan informasi kesehatan. Saya adalah lulusan Studi Husada Borneo Banjarbaru tahun 2014-2015. Kegiatan saya sekarang yaitu saya bekerja di rumah sakit milik swasta terbaik di Kalimantan Selatan, dan saya alhamdulillah diamanahkan sebagai kepala instalasi perekam dan informasi kesehatan, yang mana saya ditugaskan membawahi 3 unit, yaitu unit pendaftaran pasien rawat jalan, unit pendaftaran pasien rawat inap, dan BPJS Kesehatan. Hal ini tidak lepas dari tempat saya berkuliah, tempat saya menimba ilmu, yaitu di Studi Husada Borneo Banjarbaru. Dari tempat situlah saya menimba ilmu yang mana ilmu itu disebut dengan perekam dan informasi kesehatan. Dan lulusan rekam medis itu sangat diperlukan di rumah sakit, di puskesmas, di dinas, dan di tempat kesehatan, fasilitas kesehatan lainnya. Kenapa? Karena perekam dan informasi kesehatan itu adalah salah satu ilmu manajemen di rumah sakit, di puskesmas, dan di tempat kesehatan lainnya. Oleh karenanya, lulusan Studi Husada Borneo Banjarbaru sangat diperlukan, apalagi prospek kerjanya terbilang sangat baik. Dan contohnya, apabila kalian ingin masuk di dalam dunia PNS atau bekerja sebagai PNS, maka lulusan perekam dan informasi kesehatan sangat mudah dalam masuknya. Kenapa? Karena lulusan perekam dan informasi kesehatan itu sangat langka dan sangat sedikit, dan jurusannya itu pun hanya ada di Studi Husada Borneo Banjarbaru, tidak ada di fakultas lain seluruh Kalimantan. Oleh karenanya, saya mengajak kalian, adik-adik yang baru lulus SMA atau mau lulus SMA, maka bisa berkuliah bersama kami di Studi Husada Borneo Banjarbaru dan bisa memajukan manajemen di rumah sakit, khususnya di Banua. Dan mungkin itulah pandangan saya sebagai alumni dari Studi Husada Borneo Banjarbaru. Kami tunggu kedatangan kalian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, alumni Studi Husada Borneo tahun 2014. Saya sekarang bekerja sebagai ASN di salah satu rumah sakit milik pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dari tahun 2019. Nah, sebelum bekerja di sini juga saya sempat bekerja di salah satu rumah sakit milik pemerintah di Kalsel.
sebagai tenaga kontrak dari tahun 2015. Nah, mudahnya mencari pekerjaan lulusan di 3 rekam medis di Kalsel itu sangat mudah. Bahkan dari tahun 2014 saya lulus kuliah, 2015 saya langsung bekerja di salah satu rumah sakit milik pemerintah tersebut. Nah, setelah beberapa tahun saya bekerja sebagai tenaga kontrak, ketika ada penerimaan ASN pada tahun 2018 kemarin, saya baru pertama kali mendaftar dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Nah, kenapa mudah mendapatkan pekerjaan di 3 rekam medis lulusan STK Susada Borneo? Karena di sana dosennya itu memiliki kompetensi yang sangat baik sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran itu sangat berguna di dunia kerja, baik itu di dunia kerja sekarang ataupun akan datang. Nah, beberapa jabatan atau pekerjaan sudah saya pernah jejaki, baik itu sebagai petugas administrasi rumah sakit, ketua Pokja akreditasi rumah sakit, sekretaris Pokja akreditasi ataupun anggota, bahkan anggota tim JKN pun saya duduki sekarang. Karena keilmuan yang saya dapat di kampus itu sangat berguna untuk di dunia kerja, sehingga orang-orang lulusan di 3 rekam medis STK Susada Borneo itu siap pakai di dunia kerja, dan terbukti banyaknya lulusan di 3 rekam medis STK Susada Borneo itu sudah bekerja setelah lulus, bahkan nggak perlu nyari deh. Semua manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Di Yunani sekitar tahun 400 sebelum Masehi, teori Hippocrates menyatakan bahwa makanan sangat dibutuhkan oleh manusia. Jurusan gizi mempelajari tentang hubungan makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit. Jurusan ini juga berkaitan dengan ilmu kesehatan masyarakat, ilmu psikologi, dan konseling. Ilmu gizi ini berkaitan langsung antara makanan dan tubuh manusia. Jurusan ilmu gizi tidak selalu mempelajari tentang pangan saja. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari cara mengetahui apa yang tubuh butuhkan dan akan mempelajari berbagai rumus seperti berat badan ideal, kebutuhan kalori harian, menghitung indeks massa tubuh, kebutuhan ketika keadaan tertentu seperti sakit, terkena luka bakar, saat menyusui, dan saat membantu program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lulusan dari jurusan ilmu gizi berperan penting. Mengapa? Karena membahas tentang berbagai hal yang terkait makanan, terutama berkaitan dengan kesehatan manusia. Dari hal tersebut, lulusan dari jurusan ini memiliki prospek kerja yang sangat luas. Lulusan dari jurusan ilmu gizi nantinya bisa bekerja sebagai ahli gizi di rumah sakit pemerintah, swasta atau puskesmas, pengelola program gizi di dinas kesehatan, konsultan gizi, penyuluh di bidang pangan, gizi dan kesehatan, peneliti di pusat penelitian gizi dan makanan, manajer quality control di perusahaan makanan dan rumah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita, petugas gizi di Puskesmas, alumni dari STK Susada Borneo Banjarbaru angkatan pertama tahun 2012. Alhamdulillah, setelah selesai dari perkuliahan, saya langsung mendapatkan pekerjaan. Artinya, lulusan S1 Gizi di STK Susada Borneo sangatlah banyak diperlukan di dunia kerja. Karena lulusan S1 Gizi STK Susada Borneo hanya ada di Kalimantan yang bertempat di kota Banjarbaru. Sebagai seorang ahli gizi juga tentunya saya mampu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh berupa pemberian konseling gizi, menentukan status gizi, menentukan diagnosa dan intervensi gizi secara cepat dan tepat, kemudian juga memberikan diet pasien sesuai dengan penderitanya, dan juga tak lupa juga kemampuan yang saya miliki ini tidak terlepas dari dosen-dosen pengajar di STK Susada Borneo yang berkompetensi di bidangnya, baik itu dari segi pangan dan gizi. Lulusan S1 Gizi STK Susada Borneo juga memberikan lulusan yang berkualitas, mampu bersaing dan juga beretika.
terbukti, alhamdulillah saya bisa menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi Kalimantan Selatan terbaik 2 dengan kategori nutritionist di tahun 2021. Ayo bergabung bersama kami sebagai tenaga kesehatan STK Susada Borneo. Segera daftarkan adik-adik di kampus tercinta kami dengan dosen-dosen yang berkompetensi di bidangnya, baik itu dari segi pangan dan gizi, baik itu dari teori dan prakteknya. Segera daftarkan diri adik-adik. Kami tunggu kedatangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.